Halo penonton setia Jurnalika, dengan Karissa di sini di Ya News. Enaknya panggil apa nih? Ya Friends saja kali ya, biar lebih deket. Nah, ngomong-ngomong tentang sejarah, Jakarta punya kota tua, Tegal sama Semarang punya kota lama. Banyumas juga mau kalah dong, Banyumas punya Banyumas Kota Lama. Mau tahu tentang apa aja di Banyumas Kota Lama? Yuk ikutin aku terus. Oke ya friends, sekarang kita udah ada di objek pertama, yaitu Rumah Lengger. Ada apa aja sih di Rumah Lengger? Yuk kita cari tahu. Rumah Lengger berdiri itu di sini didirikan menempati ruangan ini yang dulunya sebagai tempat penyimpanan kereta kencana itu di bulan November tahun 2020. Itu latar belakang berdirinya Rumah Lengger adalah sebagai bentuk para pelaku seni di wilayah Banyumas Raya ini ya. Mereka itu para pelaku seni yang berusaha untuk mendokumentasikan, juga sebagai pusat memberikan informasi dan data tentang Lengger dan budaya-budaya yang tradisional yang ada di Banyumas Raya, biar kita itu tidak menjadi lupa dan tumpul dalam memaknai kekayaan tradisi yang ada di Banyumas Raya. Seperti itu. Terus Pak, nih ada kegiatan apa aja sih biasanya di Rumah Lengger ini? Kalau Rumah Lengger yang sudah berjalan ada kegiatan kelas online maupun kelas offline. Terus kadang juga kita ada workshop juga. Dan kita juga mengadakan misalnya kayak untuk dari sekolah-sekolah ada outing class, ada pengenalan edukasi tentang Lengger untuk dari anak-anak yang mulai PAUD, ada anak SD, SMP, SMA juga ada tingkat SMA. Biar mereka lebih tahu ya Pak tentang Rumah Lengger. Dalam artian yang kita sampaikan adalah bahwa Lengger itu sudah masuk warisan budaya tak benda yang harus kita ketahui bersama, dan kita harus tanamkan itu kepada mereka sejak dini. Terus nih Pak, ada nggak sih alat atau pakaian yang digunakan pada saat pertunjukan Lengger itu sendiri yang disimpan di sini? Rumah Lengger sendiri di sini, alhamdulillah kita punya perlengkapan untuk keperluan pentas Lengger. Dari alat musiknya itu ada calung, dan pakaian-pakaiannya juga ada lengkap di sini, dari mulai jarit, selendang, ada sanggul, dan aksesorisnya itu di sini ada. Yang itu biasanya dipakai buat para penari Lengger. Para penari Lengger. Terus di Rumah Lengger juga kita menyimpan barang-barang dari peninggalan beliau almarhum Mukhtaria sebagai maestro seni tradisi dari Lengger Lanang dari Banyumas. Itu sebagai maestro seni tradisi Lengger Lanang Banyumas yang merupakan berangkat tahun 2011 dari kementerian waktu itu, dan barang-barang peninggalan beliau kebetulan disimpan di sini sebagai pengetahuan juga. Gitu Pak. Boleh nggak Pak saya lihat-lihat alat pakaian yang digunakan? Oke ya friends, di Rumah Lengger ini bukan hanya untuk latihan aja loh, tapi juga sebagai tempat untuk menyimpan peralatan-peralatan untuk menari dan aksesoris-aksesoris maupun piagam penghargaan. Oke guys, sekarang aku mau nyoba pakai selendangnya dulu ya. Nah, ini juga ada banyak banget loh piagam-piagam penghargaan yang diletakkan di Rumah Lengger ini. Salah satu piagamnya yaitu ada piagam penghargaan untuk beliau Mbok Dariah, dan ada juga yang internasional yaitu di Festival Tari Topeng Internasional. Oke ya friends, abis ini kita mau ke destinasi selanjutnya, ikutin aku terus ya. Hai guys, sekarang kita udah ada di wisata kedua, yaitu Museum Wayang Banyumas. Yuk kita intip ada apa aja sih di Museum Wayang. Ikutin aku.
Oke guys, sekarang kita ada di Museum Wayang nih. Di dalam Museum Wayang ini terdapat berbagai jenis wayang, mulai dari wayang golek hingga pencatatan pementasan wayang tertua yang dimana tertulis dalam prasasti. Di sini ternyata ada ruangan kontemporer, di mana ternyata Gagrag Banyumasan terbagi menjadi dua. Oh ya friends, tadi kita udah keliling-keliling nih, ada apa aja di Banyumas Kota Lama. Dan sekarang aku pengen tahu nih, Banyumas Kota Lama itu apa sih? Dan sekarang kita udah sama narasumber kita, Mas Eli. Ya Mas Eli, Banyumas Kota Lama itu apa sih? Mengacu Banyumas Kota Lama itu sebenarnya bekas atau eks dari pemerintahan Kabupaten Banyumas sebelum pindah ke Purwokerto. Gitu. Ya, karena di sini bangunan-bangunan peninggalan Kabupaten Banyumas merupakan arsitektur dari kolonial. Bisa dilihat dari ada beberapa khas ya. Yang mungkin yang tadi aja nih, yang sekarang jadi alih fungsi jadi rumah lengger. Oh iya. Ya, dilihat ada pecahan-pecahannya itu batanya gede-gede banget. Besar-besar kan, Iya. lebih besar dari zaman sekarang. Juga pintunya ya besar. Terus kalau tadi sempat jalan-jalan ke depan yang dulunya sebagai kantor bupati, dari sakanya atau tiangnya itu gede-gede banget. Oh iya. Iya. Itu karena peninggalan arsitektur kolonial ya. Makanya kenapa dinamakan Banyumas Kota Lama gitu. Ya, jadi bukan hanya Jakarta, Semarang ataupun Tegal yang mempunyai Kota Lama. Itu Banyumas sebenarnya juga ada, cuma mungkin banyak dari teman-teman terutama kaum muda, kaum milenial yang kurang paham, belum mengetahui. Ternyata Banyumas ada loh ini Kota Lama. Kota Lama yang di kompleknya ada beberapa yang sempat tadi dikunjungi. Ada wisata seni budaya yang berupa museum wayang, wisata tentang edukasi, mengetahui tentang informasi tentang lengger di rumah lengger, terus wisata religi yang berupa sumur mas. Iya, yang mungkin next time bisa kita cari tahu lah, berkunjung ke sana gitu. Jadi itu Banyumas Kota Lama itu peninggalan zaman kolonial ya, berarti ada sejarahnya gitu ya? Ya betul. Pemindahannya kenapa Banyumas Kota Lama itu kan dari sejarahnya kan Banyumas yang tercatat itu mengalami 3 kali perpindahan sebenarnya. 3 kali. Iya, dari bupati pertama ya, yang Joko Paiman yang membangun pusat pemerintahannya di daerah Mangli sebelah barat dari sini. Oh ya. Terus dari masa Yudanegara pindah ke sini, Yudanegara 2. Ini kedua ya? Ya kedua. Setelah itu dari masa Suman Ganda Subrata baru dipindah ke Purwokerto. Banyumas Kota Lama, Banyumas Kota Tua yang pertama. Iya, itu. Ada sejarah lainnya nggak Mas? Kenapa namanya Banyumas Kota Lama? Ya mungkin dilihat dari peninggalannya, arsitekturnya selain di bangunan inti di kantor bupatinya, juga di sekitaran komplek Banyumas Kota Tua ini, Banyumas Kota Lama ini ada beberapa bangunan-bangunan yang masih bertahan dengan arsitektur Belanda. Seperti di belakang Taman Sari ini yang kita duduk ini, di belakang sana itu ada komplek pecinan lah, Chinatown. Oh Cina. Belakang ini sana itu kok Cina, dan masih banyak bangunan-bangunan yang masih kuat, masih kokoh dipertahankan oleh ahli warisnya tanpa ada
perubahan dari bentuk aslinya. Makanya kita tetap menjaga Banyumas Kota Lama ini ya. Iya. Kita lestarikan, gitu, jaga bareng-bareng. Dan juga alhamdulillah dari bangunan ini semuanya sudah masuk ke Cagar Budaya dan umumnya SK. Oh, ada SK-nya. Udah ada, iya. Jadi ya mau nggak mau harus mempertahankan bentuk aslinya. Iya betul. Nah, ya friends, tadi sama Mas Eli udah dijelasin Banyumas Kota Lama itu apa sih? Ternyata Banyumas Kota Lama itu ada sejarahnya, yaitu bangunan-bangunan di sini itu merupakan peninggalan-peninggalan zaman kolonial. Seperti itu ya, Mas? Iya. Iya. Oke ya friends, segitu dulu jalan-jalan kita di Banyumas Kota Lama ini. Tunggu episode kita selanjutnya hanya di channel Jurnalika. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.